Hai, selamat datang di obrolan santai bersama Podcast M yang kami gagas untuk mengobrol dan sebagai media untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian untuk membahas sebuah topik yang akan dibicarakan. Dan konteksnya tidak seperti pada radio konvensional, tapi ini lebih luas dan lebih rileks pastinya. Kami harap teman-teman semuanya dapat menikmati podcast ini dan bisa memahami yang kami bicarakan. Sebelum kita mulai podcast ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sekaligus juri bicara, yaitu ada Ervan absen 12, Jerry absen 15, Cesar absen 7, Natania absen 21, Ria absen 1, dan saya sendiri David absen 10. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 2. Hadirnya podcast ini nggak cuma untuk mengedukasi teman-teman pendengar, tetapi sebagai bahan refleksi untuk saya sendiri dan kalian semua para pendengar podcast ini. Panggilan hidup terdapat 3 macam. Salah satunya adalah panggilan hidup untuk bekerja. Dalam bekerja, biasanya diperlukan surat lamaran pekerjaan. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, kita dapat meminta bantuan kepada teman dengan cara mengatakan, "Can you help me please?" Selain itu, kita juga dapat memberikan bantuan dengan mengatakan, "Can I help you?" Dan jika kita ingin menerima bantuan, kita dapat mengatakan, "Sure, thank you." Namun, jika kita dapat melakukannya sendiri dan ingin menolak bantuan dari orang lain, kita dapat mengatakan, "No, it's alright, really." Surat lamaran pekerjaan ini dapat kita gunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau suatu pabrik. Salah satunya kita dapat melamar pekerjaan di sebuah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu perusahaan bioteknologi. Perlu kita ketahui mengapa bioteknologi ini sangat terkenal sekali. Itu semua dikarenakan bioteknologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memanfaatkan makhluk hidup, seperti enzim. Yang dikarenakan pada setiap harinya di dalam tubuh terjadi banyak reaksi kimia organik dalam jumlah yang banyak dan hampir semua reaksi tersebut melibatkan enzim. Namun, satu jenis enzim hanya dapat digunakan untuk satu jenis reaksi saja. Oleh karena itulah enzim dikenal memiliki sifat yang spesifik. Bayangkan saja ada ratusan atau bahkan ribuan reaksi yang terjadi di dalam kita. Itu artinya dibutuhkan ribuan jenis enzim juga di dalam tubuh. Seperti yang telah dilansir dari situs NC Science, jumlah enzim di dalam tubuh manusia yang saat ini sudah diketahui adalah 1.300 jenis. Enzim ini sangat memainkan peran penting dalam metabolisme dan kerja tubuh kita, akan terganggu jika ada satu saja enzim yang menghilang. Mengapa ada bioteknologi? Itu semua karena adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, membuat Indonesia memiliki kesempatan untuk pengolahan makanan khas daerah dengan cara bioteknologi. Untuk contoh produk dari bioteknologi ini yaitu dadi dari Sumatera Barat dan tape ubi ungu dari Kabupaten Bondowoso. Untuk pengolahan dadi cukup dengan menggunakan cara yang sederhana. Kita cukup menyiapkan bambu, susu kerbau, dan daun pisang untuk membuat makanan ini. Namun, masyarakat setempat beranggapan bahwa susu kerbau menjadi bahan baku pembuatan dadi dan keterbatasan susu kerbau sehingga mempengaruhi harga jual. Oleh sebab itu, hal ini dapat dimodifikasi dengan melakukan upaya seperti mengganti susu kerbau dengan susu sapi dan mengganti wadah bambu dengan plastik seperti botol agar lebih higienis. Tujuan dilakukannya modifikasi ini tidak semata-mata hanya sebagai pengganti bahan baku, melainkan agar dapat meningkatkan kualitas produk. Nah, sedangkan untuk pengolahan tape ubi ungu sendiri tidak jauh berbeda dengan pengolahan tape yang menggunakan singkong, yaitu ubi ungu dikupas, kemudian dicuci bersih lalu dikukus. Setelah matang, ubi kemudian ditiriskan di atas meja atau tampah bambu hingga dingin. Nah, setelah dingin, ubi kemudian dibalur dengan ragi hingga merata dan dimasukkan ke dalam besek anyaman bambu yang sudah dilapisi dengan daun pisang dan tutup rapat. Diamkan selama 3 hari agar ubi bisa menjadi tape. Setelah produk bioteknologi diolah, maka akan didistribusikan dan perlu adanya media promosi agar produk-produk tersebut dapat dikenal masyarakat luas. Media promosi yang dapat dipakai adalah pengenalan lebih dekat terhadap produk bioteknologi tersebut. Bisa dengan menggunakan tester langsung kepada calon konsumen dan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa pada hakikatnya, bekerja terdapat 4 tingkatan pemahaman manusia dalam memaknai pekerjaannya. Pertama,
Orang yang bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Motif utama pekerjaannya adalah fisik material, atau sekedar mencari sesuap nasi. Yang kedua, orang yang bekerja untuk memperbanyak pertemanan. Ia memaknai pekerjaannya tak sekedar mencari uang dan harta, tetapi juga untuk memperbanyak pergaulan. Yang ketiga, orang bekerja untuk belajar. Ia memaknai pekerjaannya sebagai sarana mencari ilmu, menambah wawasan, dan meningkatkan keterampilan. Yang terakhir, orang yang bekerja untuk berbagai kebahagiaan dan mewariskan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang lain. Dan yang harus selalu kita ingat dalam bekerja adalah seperti apa yang tertulis pada Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sekian obrolan santai bersama podcast M. Maaf jika kami ada salah kata ataupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.